sekilas flashback aja ya, di masa lalu saya. Meme waktu itu saya minta pindah ke Hong Kong setelah pulang Indonesia umur 7 tahun. Meme tidak ingin kembali lagi ke Hong Kong, dia tidak suka dengan Hong Kong. Tapi karena dia sering datang ke Hong Kong membuat Meme pendidikannya drop total. Jadi saya cuman pingin cerita saja ya. Kalian mungkin melihat saat ini Meme bisa lulus di Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran, di Universitas Pelita Harapan di Fakultas Kedokteran. Saya cuman pingin bilang sama kalian bahwa Meme itu adalah dari broken home, pertama. Kedua, Meme itu korban dari bulian saat SD. Meme bisa cerita, kalau Meme ingat itu, Meme pernah ingin mengakhiri hidupnya. Dia itu pernah disilet-silet sendiri tangannya. Pernah. Itu pun kita tahu setelah dia SMA. Jadi dia cerita sama papanya, sama kokonya, kalau dia itu korban bully. Karena Meme waktu SD itu putih banget. Putih banget. Dan kebetulan kan Meme sekolah yang nganterin ibu saya. Jadi Meme itu mengatakan bahwa dia itu bukan orang lokal. Dibully katanya mambu wedus lah, mambu marmut lah, bukan orang asli lah. Jadi bukan asli Indonesia lah, seperti ini, seperti itu. Jadi Meme itu korban bulian. Dan karena seringnya cuti libur ke Hong Kong sebulan 2 bulan, akhirnya Meme itu kayak mentalnya terganggu. Sampai dia ngiris-ngiris sendiri, Mbak. Nah, iya Meme pernah cerita ya. Itu Meme korban bully. Jadi Meme itu inget banget orang-orang yang membuli dia. Sampai saya tuh waktu SD, saya mau memindahkan dia ke Pelita Hati, SD Pelita Hati di Jember. Itu karena ibu saya kurang setuju, jadi bertahan di situ. Jadi Meme itu korban bulian dari SD. Dan dia bilang, Mama, saat dibully itu perlu Mama tahu, guru juga membuli Mama. Saya inget banget mereka membuli saya habis-habisan. Kenapa kamu nggak bilang, Me? Iya, Ma. Mereka bilang bahwa saya itu anak haram. Saya itu anak nemok, Mama. Karena saya tidak punya orang tua. Kenapa saya paham banget anak-anak yang keturunan, terus beda kulitnya di Indonesia itu di kampung dibully habis-habisan. Jadi, saya tuh, saya tuh mengingatkan kalian bahwa kita itu sebenarnya, mementingkan diri sendiri, kita lupa akan anak-anak kita. Saya tidak pernah tahu bahwa anak saya itu korban bulian. Dan mereka bilang saya anak haram, Mama. Karena itu kalau Meme sekarang dibilang anak haram lah, anak tidak punya orang tua lah, anak nemu lah, anak dari hasil zina lah, apapun Meme sudah terima. Karena dari SD, Meme itu sudah dihantam dengan seperti itu. Anak umur 8 tahun, 9 tahun sudah dihujat seperti itu. Setelah dia SD lulus, saya sekolahkan dengan teman saya. Saya leskan anak saya dengan teman saya yang sangat pintar matematika di kelas 5, dan teman saya mengakui bahwa anak saya itu sangat-sangat bodoh. 1 tambah 1 bukannya 2, Mbak. 1 tambah 1 11, karena 1 jadi 11. Kalian itu enggak bisa sama sekali. Tapi cita-citanya dari kecil pengen jadi dokter. Apa? Tahu nggak kata gurunya apa? Me, kalau kami jadi dokter, hitung-hitungan nggak bisa. Terus piye, Me? Waktunya minum obat 1 hari, 1 hari 1 kali, satu obat 3 kali, kamu bedanya malah 3 obat 3 kali, Me. Kan mati pasienmu, Me. Itu kata gurunya. Jadi setelah itu teman saya ini punya jasa untuk memintarkan anak saya. Ini pinter banget guru ini. Habis itu dia sampai bisa masuk SMP Negeri 2 jalur prestasi. Masuk di SMP Negeri 2 jalur prestasi, akhirnya Meme masuk. Di kelas 1 dia masih dibully oleh teman-temannya. Terus dibully, jadi bajunya sobek, pokoknya semuanya nggak jelas. Tapi di kelas 2 Meme berubah. Meme yang membuli temannya. Ini korban bully ya, Mbak ya. Karena Meme punya prinsip, enak aja kalian bully saya terus. Di kelas 2 dia bully, Mbak. Itu tanpa kita tahu loh, Mbak. Kita sebagai orang tua itu nggak tahu.
Jadi anak saya itu kelas 2 itu bully. Nah, kelas 3 karena gurunya bilang fokus, kalau kamu tidak fokus, maka kamu nggak akan bisa masuk SMA negeri. Semua orang nyepelein Meme, Mbak. Nggak ada orang yang memandang sebelah mata pun pada anak saya. Saya bukan ingin membanggakan anak saya cuma ingin bilang bahwa rumah tangga yang hancur itu akan mengakibatkan pada anak kita. Jadi anak saya pun kena dampak dari broken home-nya saya. Dan setelah itu kelas 3 dia tekun, Mbak. Kelas 1 SMA karena dia merasa pinter dan pakai jalur prestasi masuk SMA negeri 1, SMA 1 Ambulu, SMA negeri Ambulu. Dia merasa bahwa muncul rasa sombong. Karena merasa bahwa kalian bully saya bisa masuk SMA negeri. Di SMA negeri kelas 1 karena ibu saya selalu melihat anak saya selalu tarung, anak saya selalu gasaan, akhirnya dimelokno PSHT. Karena anak saya itu tiap hari tarung, Mbak. Karena itu dimasukno PSHT. Nah, 1 tahun di PSHT dapat sabuk putih. Dari situ dia sombong, Mbak, arogan, merasa bahwa dia bisa. Selalu tarung. Tapi saya beruntung karena saya punya guru privat yang bisa membimbing Meme. Akhirnya Meme balik lagi ke jalur yang benar. Jadi kenapa saya ngomong kayak gini? Saya menebus kesalahan saya karena kehidupan saya nggak benar. Karena saya meninggalkan anak-anak saya. Kalian yang saat ini mendengarkan saya, tolong jika kalian pernah menyakiti anak-anakmu, datanglah padanya dan meminta maaf. Ibu bukan berarti benar. Sudah tua bukan berarti ilmunya lebih hebat dibandingkan yang muda. Menua bukan berarti tidak pernah salah. Saya datang ke Meme, saya minta maaf sama Meme. Dari situlah prestasinya semakin besar dan besar. Jadi saya ngelihat sendiri betapa brutalnya Meme. Jadi dia bisa hari ini itu karena satu, kasih sayang, dan kedua mencoba memberitahu dia mana jalan yang benar, mana yang tidak. Saya selalu mengingatkan Koko dan Meme, ini dua-duanya. Saya selalu katakan sama Meme, kamu pacaran boleh. Tapi kalau kamu sampai tidur dengan pacarmu dan kamu hamil, cita-citamu akan kandas sampai di situ. Dan bukan saya yang akan menanggung risikonya, kamu yang akan menanggung risikonya. Begitu juga dengan Koko. Koko pacaran boleh. Tapi kalau kamu sampai pacaran dan tidur bareng perempuannya hamil, kamu yang harus bertanggung jawab dan kamu tidak akan punya masa depan. Dan saya akan nikahkan dan saya minta semua harta-harta saya yang kalian pakai. Itu saya ketat banget dengan anak-anak saya. Jadi saya memang mungkin saya kelihatannya kalian baik-baik saja ya. Tapi sebenarnya enggak, Mbak. Dalam kehidupan itu sama. Kenapa saya selalu mengingatkan kalian. Saya selalu bilang sama Koko, kamu kemarin sudah sunat. Jika kamu pacaran, Mama nggak tahu kamu tidur sama laki perempuan atau kamu melakukan kesalahan. Mama nggak tahu. Tapi hanya kamu yang tahu. Dan Tuhan tahu. Tuhan akan lihat kamu. Jika kamu berani menyentuh perempuan sebelum menikah, karmanya ada di kamu. Saya dudukkan anak saya dua-duanya, Mbak. Mama nggak tahu, Mama nggak bisa ngontrol kamu. Tapi karma akan ikut kamu. Saya selalu mengingatkan anak-anak saya. Saya nggak bisa nyeteling mereka satu persatu. Saya nggak bisa ngelihat Meme 24 jam. Saya nggak bisa ngelihat Koko 24 jam. Saya nggak bisa ngontrol Koko 24 jam. Saya nggak bisa ngontrol Meme 24 jam. Tapi saya percayakan kepercayaan saya sama anak saya. Jika kamu melakukan kesalahan, Mama tidak bertanggung jawab atas kesalahanmu. Engkau yang harus bertanggung jawab. Dan ingat, saat kamu melakukan bisnis, diberikan satu hal. Kamu berani berlaku mesum, kamu berani melangkah karma, maka kamu hidupmu tidak akan pernah bahagia. Auramu akan menjadi hitam. Anak saya ketat loh, Mbak. Bener loh. Saya ngomong sama anak saya, kamu berani zina, karmamu, auramu akan tertutup. Kenapa? Cuma ya? Kayaknya
Không緊要啦，還翻佢啦。唔緊要啦，慢慢啦。唔緊要，慢慢啦。佢冇經驗啊，佢走嚟走，可能行都唔知喺邊度行，冇所謂啦。Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Saya memberikan kebebasan pada anak-anak saya. Jadi ada yang bilang saya mengikat anak-anak saya, enggak. Saya cuma beritahu batasan-batasannya. Emangnya saya tahu anak saya punya pacar? Emangnya saya tahu anak saya teleponan sama orang? Saya nggak tahu. Dia ketemu sama siapa? Saya 24 jam ngeliat dia. Enggak. Tapi saya bilang saya percayakan ini pada kamu. Karena kamu suatu saat akan merasakan yang mama rasakan. Ya teman-teman ya, ini waduh saya jadi cerita anak saya. Ini saya minta maaf ya, kebablasan ya. Jadi memang saya memaksa anak saya untuk berpikir sedewasa. Jangan sampai mentang-mentang anak saya seenaknya sendiri. Jadi saya bukan ingin ada netizen yang mantau Miss, no ya wes. Jadi maaf ya, ini sebuah kepercayaan saja ya. Jadi ini adalah cinta saya, cara saya menebus kesalahan saya pada anak-anak saya. Jadi buat mbak-mbaknya yang saat ini saat ini meninggalkan anak-anaknya sama kayak saya zaman dahulu kala, itu cerita saya. Mungkin kalian punya cerita lain dalam kehidupan kalian sendiri. Kita masing-masing ya mbak ya. Jadi kenapa saya tidak melarang anak saya pacaran? Cuman kalau pacaran kalian resikonya hamil atau menghamili anak orang, yang tanggung jawab kalian, yang sakit kalian bukan saya. Saya cuma ngasih tahu jangan naik pohon itu. Kalau kamu naik, jatuh, yang patah tulang kamu, yang sakit kamu. Tapi jika kamu ingin naik, silahkan naik. Bukan urusan saya. Sebagai orang tua, saya sudah mengingatkan ini yang tidak benar, ini yang benar. Tapi kalau kamu ingin nyoba, silahkan. Yang jatuh bukan saya. Bener gak sih? Waduh, ini ceritanya kemana-mana ini Miss Yuni. Ya wes, saya minta maaf wes. Iki kok ono nek sing telepon